Jadi menurut gue ini permainan yang sangat impresif yang dikeluarkan sama Rudy Garcia, dan gue sih cukup pede bisa ngantongin Real Madrid sih nanti. Kontroversi. Mari kita hati-hati kalian. Napoli itu bakal balik ke setelan pabrik lagi loh, yang mainnya nggak jelas gitu. Dan gua rasa Napoli 1, Madrid 3 buat pertandingan ini. Napoli kalah, kumis saya hilang setengah nih hari Kamis. Bener ya? Iya. Gue request kumisnya setengah, yang sini jenggotnya setengah. Oh iya. Boleh. Silahkan lihat tadi saya gak ada ini. Kalau gue bilang sih terlalu berani ya prediksinya Rangga ini. Gulung. Madrid digulung. Masih menang Madrid gue bilang. Buongiorno tifosi di calcio, oppure buon pomeriggio o buonanotte. Benvenuti su Pinball, un canale speciale che parla di calcio di Serie A. Mamma mia. Bravo. Yang artinya Kita diulang lagi dong. Gak siap. Oh iya, Gak siap. halo, selamat malam tifosi. Gua Bara kali ini menggantikan Bang Botak sementara waktu karena beliau sedang ke Jogja ya. Jogja. Berjumpa lagi di acara kesayangan kita semua, tifosi Serie A. Kita kedatangan pundit legendaris Serie A ya, Bung Kusnaini dan Oh bukan ya? Mana? Bukan, ini datang. Ya, dari sebelah kanan saya, silakan Bung. Saya sebagai kecintaan Ciamis, PSGC, Persatuan Sepak Bola Galuh Ciamis, saya Rangga. Luar biasa. Gue kali ini gue nggak tahu pakai baju apa. Yang penting intinya biru hitam lah ya, sama kayak jersey Inter. Gue Aldi. Dan saya Reza, yang timnya weekend kemarin menang. Gokil. Lu pada seneng-seneng semua kayaknya. Menang semua. Menang semua, clean sheet semua. Tapi PSG Ciamis? Liganya belum mulai. Jadi kalau menang semua sekarang kita udahan ya. Jangan. Ini bahas dulu. Menang semua gimana? Jangan gitu dong. Oke, sekarang gue pengen tanya sama Aldi nih. Kemarin Inter dengan luar biasanya tahu-tahu menang 4-0. Cuma gue tinggal ke toilet doang. Balik-balik menang 4-0 Luar gimana? biasanya di 30 menit terakhir sih. Di 60 menit pertama, apalagi di babak pertama, gue bilang sih enggak lah ya. Walaupun kemarin habis kalah, terus bounce back, belum ada yang signifikan perubahannya dari permainan si Simone Inzaghi. Rotasinya sih memang ada ya. Rotasinya berjalan, cuman kan kemarin akhirnya yang main di awal Sanchez sama Marcus Thuram, dia belum ngeklop lah karena dia kayaknya baru main bareng beberapa kali doang. Terus Davy Klaassen yang akhirnya main jadi starter di pertandingan pertama kali main starter, dia secara teknikal oke, cukup tenang juga di tengah lapangan, cuman secara fisikal dia kurang ya, terus nggak bisa lari juga, nggak kayak Mkhitaryan, walaupun Mkhitaryan lebih tua dari dia, cuman lebih eksplosif Mkhitaryan. Nah yang mau gue highlight justru ada Carlos Augusto nih yang kemarin main cukup bagus dan kayaknya bisa jadi apa ya, di Marco jadi punya saingan yang sepadan lah musim ini lah dibandingkan musim kemarin. Jadi menurut gua Inter bermain biasa aja sebenarnya, cuman karena punya Lautaro aja akhirnya di menit ke 55 ya, setelah 55 menit dia main 30 menit doang, dan memang dia secara histori lawan Salernitana pasti ngegolin sih. Tapi awalnya itu Lautaro itu emang sengaja disimpan atau akhirnya terpaksa dimainkan atau gimana nih? Iya, kayaknya emang mau rotasi. Jadi kan nanti lawan ada UCL kan di lawan Benfica. Jadi dia main sebagai pemain rotasi. Ya, dan akhirnya ternyata rotasinya gua nggak tahu emang strategi Inzaghi menyimpan dulu baru akhirnya atau menyimpan dulu atau kepepet ya maksud lu gitu kan. Gua rasa sih emang kepepet. Akhirnya dia dimainin. Tadinya mau disimpan sampai ya kalau bisa udah menang 2-0 mungkin gak dimainin sama sekali. Dan karena dari 5 pertandingan yang si Lautaro main sama Salernitana dia selalu cetak gol. Nggak selalu sih, cuman udah cetak 9 gol. Jadi cukup jadi kryptonite lah buat Salernitana. Berarti top skor sementara ya? Top skor sementara dengan 9 gol. Yang lain boleh baru 5 ya? Baru 5, betul. Nah tapi yang gua ini justru takutnya ya emang udah dari sebelumnya juga Lautaro seperti ini. Dia di 3 pertandingan awal cetak gol selalu, terus 3 pertandingan selanjutnya nggak cetak gol sama sekali, nah sekarang baru keluar lagi nih. Nah itulah masih inkonsisten sih menurut gua Lautaro.
Tapi ya tajam banget. Tapi ya memang Lautaro ini bisa dibilang menggendong Inter kemarin ya. Ya, sakit pinggang dia cerita sama gue bang, sakit pinggang katanya, capek ngegendong. Tapi yang gue kaget sih Alexis Sanchez sih. Alexis kaget. Terkejut. Alexis Sanchez itu Ada kaget lagi hari ini. nggak, maksud gue kaget Alexis Sanchez itu kenapa Alexis Sanchez gitu yang dimainin, kenapa nggak Joaquin Korea? Ya udah nggak ada. Diomelin ntar diomelin deh. Nggak, maksudnya si Sanchez ini juga mainnya mohon maaf nih, kayaknya buruk banget ya, buruk banget, nggak ada nyetelnya, dan gue bingung dia tuh sebenarnya mau main jadi apa gitu, mau jadi target man juga berdirinya kayak nggak pas gitu dari babak pertama berjalan itu juga dia nggak jelas, terus juga mau jadi supplier juga nggak punya pergerakan yang bagus ke dalam gitu, jadi Thuram juga kayak bingung gitu menurut gue. Iya kan? Karena ya itu tadi gue bilang dia main berdua baru mungkin beberapa kali doang, terus dua-duanya tuh bukan tipe target man ya. Thuramnya juga harus sekarang diterobos. jadi modelannya supplier lah ya sekarang. Betul. Sekarang Butia udah 4 gol 4 assist ya, terbanyak juga di Serie A sementara. Terus ya Sanchez juga yang lu bilang tadi dia mau jadi supplier atau enggak, karena dia sering ke tengah kan nyebut bola. Iya, gitu. tapi juga nggak kayak Lautaro yang bisa jadi tektok gitu yang di passing langsung dorong. Sanchez tuh kayak nggak jelas aja dia dapat bola kayak langsung dijepit gitu. Jadi nggak selain Sanchez tuh ada siapa lagi sih? Striker Inter? Iya, Arnautovic lebih Oh cedera. iya, Arnautovic. Pemain Primavera kan juga cukup banyak ya di sini. Cedera panjang. Iya, yang di bawah sebenarnya kan Amadou Sarr gue tunggu-tunggu sih. Maksudnya kalau misalnya Inter udah bisa leading mungkin dia bakal dimasukin, ternyata kan leadingnya baru di menit-menit akhir gitu. Iya benar-benar. Gara-gara Lautaro ini Milan jadi cuma sebentar aja. Iya di Capolista. Padahal 60 menit, pada saat sebelum 60 menit tuh gue udah berharap wah Aldi pakai baju hijau lagi. Iya nih pakai Ternyata baju. Kan enggak. saya tanya coklat, maksudnya hijau. Iya, nggak apa-apa biar lucu. Kuda laut lu pakai jadi kuda laut harusnya. Kan lapangannya hijau. Iya, dan maksud gue yang tambahannya akhirnya maksudnya untungnya Ochoa kemarin nggak bermain bagus ya. Iya, di awal doang ya. Ochoa di awal doang dia gitu. ya. Ada ya, saves. Ya mungkin setelah udah ketinggalan 2-0 baru Inter bisa main bagus, dan Ochoa maksudnya back lainnya juga udah terbuka dan kayak udah ya udahlah hopeless gitu. Tapi Ada ada Salernitana nih. Oh enggak. Sekarang kalau kalah enggak saya. Kalau kalah enggak. Ribery udah nggak ada. Enggak ada. Pokoknya saya mau ngasih fakta nih, biasanya kan Aldi. Ini golnya Lautaro Martinez, 4 gol ini adalah rekor pertama yang dikeluarkan sama Lautaro Martinez dengan pencetak gol 3 gol atau lebih di eranya Serie A. Jadi setelah era Serie A ini gol Era 3 poin ya. era 3 poin betul. Era 3 poin betul. Dan yang paling cepat di Serie A. Yang paling cepat. Karena ya secara itu kan dia main 30 menit doang, dan rentang waktu golnya itu 62 sampai 89 kan 27 menit doang ya. Nah, itu Lewandowski versi Serie A berarti ini. Iya, Lewandowski. Tapi Lewandowski 5 ya waktu itu ya. 5 gol loh. 10 menit. 10 menit. Di PS. Enggak, itu waktu tiba-tiba di PS. Waktunya 12 menit kan. 10 menit 25 wajar dong. Tapi ada bagusnya Inter menang di buat channel kita, lumayan kayak rame kalau Inter menang. Iya. Kalau Inter kalah kemarin sedih. Langsung sepi. Ini wah mau ajak teman-temannya buat nonton channel kita terus ya. Nah, terus selain angka 4 tadi Inter ada lagi yang ngegolin 4 nih. PSGC Ciamis. Ciamis, betul. Sebagai pecinta ini Sale Ciamis ya. Buat gua sih 4 gol ini akhirnya gua melihat konsistensi kedua Rudi Garcia dalam deretan pertandingan yang sama. Jadi kan sebelumnya juga lawan Udinese bermain dengan cukup impresif lah ya 4-1. Lalu ini akhirnya clean sheet lagi setelah sekian lama 4-0, dan memang skema build up-nya itu udah lebih beda dibandingkan di awal musim lah ya. Sekarang juga awal musim sih, tapi pertandingan-pertandingan awal lah, bahwa sekarang polanya udah lebih jelas, dan ini pertandingan pertama Osimhen bukan jadi starter, jadi starternya adalah Simeone, dimana sekarang polanya tuh nggak cuma crossing nggak jelas doang, tapi sekarang ada pola build up dari tengah, dan akhirnya ada gol lewat set piece juga. Itu gol pertamanya Ostigard itu pakai set piece. Lalu juga yang menyenangkan adalah akhirnya melihat pemain Primavera Napoli bisa golin lagi setelah sekian lama, yaitu Gaetano, dan gol terakhirnya melawan Inter 3-1. Jadi menurut gue ini permainan yang sangat impresif yang dikeluarkan sama Rudi Garcia, dan gue sih cukup pede bisa ngantongin Real Madrid sih nanti. Kontroversi. Hati-hati kalian. Dan ini Leke kayaknya udah mulai balik ke pabrik. Emang posisi 4 teratas nih udah mulai kelihatan seperti apa yang diharapkan. Iya.
Dulu. Kalau yang gue lihat sih justru ya sama kayak lu, maksudnya dia justru dengan beberapa pemain yang dirotasi, Napoli bermain lebih nyaman gitu. Menurut gue sih, gue ngeliatnya sih, ya tektokannya lebih dapet. Simeone akhirnya cetak gol juga kan? Dia enggak, Simeone kemarin yang cetak gol, tapi tendangan dari jauh ya. Iya, tapi ini pun juga dia beberapa kali bikin peluang-peluang bagus gitu. Jadi dan peluangnya itu bukan dari area crossing, tapi dari build up. Itu yang menurut gue. Iya, jadi lebih beragam lah. Lebih beragam, betul. Napoli kemarin. Terus akhirnya clean sheet lagi, dan berarti di total 8 gol ya dari 2 pertandingan ya. Napoli. Nanti kan total tambah 4 lagi jadi 12 lawan Madrid. Kontroversi. Kita mau mancing komen anak Madrid ya. Ayo, Madrid. Pinball. Jude Bellingham itu nggak dikantongin. Sama siapa? Sama dikasih masuk. Nggak dikasih masuk, masuk Mas. Nggak dikasih. Tapi terlepas dari Napoli menang besar di pertandingan ini dan pertandingan sebelumnya juga meraih kemenangan gitu ya. Menurut gua ini masih inkonsistensi Napoli. Gua rasa di pertandingan berikutnya melawan Madrid ini bakal balik ke setelan pabriknya lagi gitu. Menurut gua Madrid Garcia itu kalah kelas sama Ancelotti. Ya itu itu saya setuju. Beda kelas tapi inkonsistensi itu datang dari keduanya sebenarnya. Madrid pun juga bukan dengan tim yang sudah sempurna juga, terakhir lawan Union Berlin mainnya berantakan, terus juga kalah di derby Madrid. Kemarin menang sih 3-0 tapi Girona doang tapi ya. Girona. Ya kita bisa tahu lah kualitasnya seperti apa. Jadi ya ada berita-berita orang dalam nggak sih di ruang gantinya Napoli itu? Udah akur sekarang. Osimhen udah mengeluarkan surat terbaru, surat cinta buat fans Napoli, bahwa dia merasa apa yang dikeluarkan statement-statement orang luar mengenai orang Napoli itu kayaknya salah gitu. Jadi orang Napoli itu nggak rasis intinya. Pada intinya dia tetap sayang sama fans-fansnya karena udah ngebantu dia sampai sekarang. Dan dia minta orang-orang yang Nigeria yang pada komentar di channelnya Napoli untuk, kan terakhir tuh ramai banget tuh respect Victor disuruh stop katanya, udah gitu. Oh berarti Nigeria juga bisa komen ternyata ya? Bisa bikin video ucapan ulang tahun doang. Ini udah harmonis, gimana Milan belum lawan Napoli udah baikan. Tapi yang gue agak pertanyakan juga, kemarin kan yang ngambil penalti Politano nih, bukan Osimhen lagi nih. Rotasi seperti biasa, rotasi penalti. Gue kira masih trauma. Tapi memang biasanya gitu, Napoli itu sering banget rotasi. Enggak, emang trauma aja itu. Trauma, Kvaratskhelia juga sempat gagal dikasih lagi untuk nyelesain traumanya. Gagal lagi. Jadi ya memang mungkin ada strategi set piece yang kita nggak tahu lah. Berarti abis Politano siapa nih? Meret kayaknya, Meret. Terus abis Meret baru Rudi Garcia. Rudi Garcia masuk ke lapangan. Gua nggak khawatir sih Bang, Napoli kalau misalnya nanti lawan Milan gitu, karena kita punya our Capitano Davide Calabria yang sudah sukses, yang udah sukses mengantongi Kvaratskhelia. Ya, 3 pertandingan terakhir gak dimain-mainin kan Calabria. Ya, tapi gue yakin Napoli tuh masih bakal ketemu inkonsistensinya sih gitu. Ya ujian sebenarnya itu lawan Madrid, gue rasa. Jadi nggak perlu seneng dulu gitu ya, fans Napoli jangan senang dulu, karena ya nanti di pertengahan di pertengahan minggu ini sebenarnya yang jadi ujian utamanya gitu. Nanti kita bahas UCL ya abis ini ya sekalian ya. Nah sekarang match berikutnya nih, AC Milan. Gimana nih bro? Kita kedatangan pemain AC Milan ya, tamu hari ini termasuk Pobega. Mendingan kakus daripada Pobega. Batang pohon. Nah, Milan menang tuh ya udahlah, expected lah ya. Enggak gini. Menurut gua, Lazio-nya juga bermain buruk. Lazio tahu Milan tuh punya kapasitas seperti apa, tapi Lazio lebih memilih untuk bermain terbuka dan ngelebar gitu, wide gitu. Pemainnya tuh benar-benar wide. Terus juga jadinya ketika bertahan, Lazio itu tuh gua lihat nggak banyak ngecover pergerakan dari sisi kirinya Milan, di mana di situ diisi sama Leao gitu ya. Dan Theo juga sebenarnya strongest pointnya di situ. Tapi Lazio nggak nutup sisi kirinya, jadinya akhirnya memang serangannya terbaca gitu, kayak berasal dari kiri. Tapi akhirnya ya dihukum sama Leao gitu loh, untuk dia ngasih cutback manis ke Pulisic gitu kan. Dan juga kenapa bisa di cutback ke Pulisic, karena Lazio itu menurut gua dua gelandang bertahannya itu telat nutup ke belakang sih Bang. Jadi emang dikena skema kecepatan Leao, ya udah gitu, selesai gitu. Untuk rotasinya lu cukup happy nggak kan? Gue cukup happy. Kayaknya emang komentar-komentar kita tuh didengerin sama Pioli gitu loh. Akhirnya ya kan. Di situ ada, tapi ya ini juga. Botak sekarang lagi kesana lagi. Iya, lagi kesana lagi ngomong sama Pioli, ngobrol dia. Nah,
menurut gue si Rade Krunic cedera itu jadi blessing in disguise juga gitu. Kan gue waktu episode UCL yang bahas Newcastle, gue ada ngomong tuh Bang bahwa Milan itu kekurangan pemain-pemain yang bisa bermain dari dalam gitu, maksudnya yang ngasih umpan-umpan gitu. Nah, Yacine Adli itu tuh punya kapasitas untuk ngasih umpan-umpan jauh kayak gitu. Bahkan gue denger dari si komentator juga bilang ngebandingin dia sama Pirlo juga gitu kan, sedikit. Walaupun menurut gue ya masih belum lah gitu, masih belum. Dan permainan dia di lawan Lazio juga nggak sebagus waktu dia lawan Cagliari. Lawan Cagliari. Nah itu jadi masih banyak umpan-umpan dia yang terpotong gitu. Tapi ya gue happy sih, maksudnya Noah Okafor akhirnya dimainin dan dikasih menit bermain yang cukup lama gitu ya. Di mana Giroud juga emang nggak bisa menghasilkan gitu mentok. Ya. Tapi memang gol pertama ada sedikit andilnya Giroud. Ada. Sisanya ya memang masih Leo dan Pulisic gitu, dan Pulisic juga bermain bagus dan klinis gitu menurut gue. Dan ya Lazio-nya sih, gue jadi catatan tuh maksudnya Lazio-nya juga bermain terlalu terbuka dan terlalu pede gitu. Gitu sih. Mungkin ada pendapat lain. Mungkin gue namain untuk Lazio-nya aja ya. Lazio akhirnya Castellano main dari awal nih. Kalau nggak salah ini yang pertama kalinya. Kalau nggak salah ya. Menurut gue ada perbedaannya. Akhirnya dia lebih dinamis dibandingkan Immobile, dan saat Milan memegang bola di daerah sendiri, dia justru lebih aktif. Sayangnya yang aktif cuman Castellano dan Guendouzi doang yang gue lihat. Makanya Milan masih bisa cukup tenang lah build dari bawah. Dan syukurnya Felipe Anderson juga mainnya lagi underperform ya mereka. Si Zaccagni juga nggak sebagus waktu dia lawan Atletico sih menurut gue. Maksudnya waktu lawan Atletico tuh dia bener-bener gerak terus gitu. Nah waktu lawan Milan tuh ketutup banget sama jadi masih untung lah, masih bisa menang terus. Benar. Dan Rovella juga menggantikan posisi Cataldi ya, dia jadi gelandang tengah yang di starternya kemarin. Menurut gue sih masih kurang ya Rovella, makanya maksudnya nggak heran lah, makanya si Juve juga masih minjemin dia ke Lazio, karena memang untuk tim sekelas Lazio dan Juventus dia masih agak kurang dibandingkan dengan Monza. Musim lalu di Monza dia beda banget, mungkin ya tekanannya juga jelas beda. Dan yang gue lihat kemarin ketika udah unggul si Milannya ini justru Lazio nggak menciptakan sama sekali peluang yang berbahaya gitu. Dan ketika menyerang kalah jumlah, ketika bertahan juga kalah jumlah. Akhirnya Leo dengan ya itulah trademarknya Leo ya, one on one segala macam, lewatin 1-2 dan kasih cutback lagi. Prosesnya kan mirip-mirip kan ya, dua gol itu ya, satu ke Pulisic, satu ke Okafor kan, itu mirip-mirip ya bisa terjadi seperti itu. Dan ketika menyerang pun kayaknya tuh gue ngelihatnya kayak out of position aja pemain-pemain si Lazio itu. Ketika Luis Alberto mungkin bahasa, kalau gue bahasa basketnya mungkin di box one sama si Adli dan gitu ini. Kalau nggak Renders si LC kan waktu di awal-awal. Nah kan ya kreativitasnya memang di Luis Alberto. Nah ketika Luis Alberto-nya udah di lock, yang lain nggak bisa backup gitu loh. Kan musim lalu masih ada SMS yang bisa ada kreativitas. Nah ini dua pemain ini belum kelihatan kreativitasnya. Kamada juga kayaknya mainnya di ujung-ujung juga ya. Si Guendouzi baru main. Box one, yang gue gini mah box out deh. Box one tuh kalau lu ngejagain satu orang diikutin terus. Lu satu diikutin terus. Terus yang lainnya zona kan. Yang lainnya zonasi. Iya. Channel bola. Iya bikin channel basket. Channel basket nanti lah. Bukan maksudnya. Iya Bang. Jadi ada satu yang one on one maksudnya. Terus yang satu zona. Tapi intinya doa dia nggak terkabul. Oh iya. Udah nyuruh-nyuruh edit, bikin sedih. Soalnya gue duduknya di sini, kalau besok duduknya di sini. Gue ntar juga pakai doa-doa ada bisa. Coba nanti bisa nggak? Doanya 2 orang bro, dia sayap kanan, gue sayap kirinya. Iya berdua. Lu nggak ada teman. Kalau buat gue sih notable-nya sih memang Provedel nih kayaknya harus layak dikasih kiper utama di timnas Italia, karena performanya sangat-sangat bagus banget lah. Di sini mesti diakui nggak ada Provedel mungkin bisa 4-5 gol lah. Nggak ada sinyal kalau nggak ada. Waduh, nggak ada sinyal. Provider. Gue tuh agak lambat. Betul gue. Udah siap. Lo kalau kan industri, gue bukan. Dari gue itu cukup. Oke, kalau gitu kita ngomong aus banget ya kayaknya. Apalagi gue udah jadi host pertama kali kan ya. Lu mau pesan apa? Gue mau cappuccino. Tadi apalagi yang tadi? Gue nggak tahu yang Italia apa ya. Gue still water. Cincaunya dia tadi dia nggak mau cinta, gue cincau. Oke, gue pesan dulu ya. Pramusaji. Ya Allah pakai tangan. Tangan sih ini restoran apa? Brutal banget. Saya cari di dapur nggak nemu.
mohon maaf ya. Aduh, rating apa ini? Nih cappuccino. Ini cincau, tadi cincau mana? Ini es pisang hijau. Es pisang hijau. Emang di sini putih semua ya masih warnanya ya? Biar jadi cappuccino Cappuccino. Emang putih di sini ya rasa-rasanya. Iya. Forza Seria. Ada rasa tangan. Enak banget. Rasa jempol. Mantap cincaunya. Tadi mau kopinya aja lu masukin ya? Iya. Tapi kan lu masuk dia. Masuk. Nanti ada itu. Nah nih Built-in. pada nggak kasihan apa kita minum air putih mulu kan? Tolong Tahu dong. ada yang punya Rasa-rasa, ya kan? Rasa-rasa. Ini Orson. lambangnya udah ini pantai merah bang. Bisa Banteng kali. merah. Sekali Max Verstappen masuk. Aduh, seger nih. Ada satu match lagi yang lumayan besar kemarin. Juve sama Atalanta. Gimana Bung Reza menurut lu nih? Saya kecewa karena Teun Cup Miner saya tidak mendulang poin banyak di Serie A Fantasi karena skor 0-0 gitu kan. Namun saya suka karena si Danilo itu clean sheet jadinya gitu ya. Nah, Dia tapi pun kuning kan? Iya bener. Tapi kalau dari pertandingannya ya Ngantuk dua-dua asli. Iya, kedua tim ini tuh nggak ada ujungnya sih bang, maksudnya muter-muter kerebut lagi Iya. itu dikuatkan dengan statistiknya ball possession-nya juga 50-50 gitu. Jadi ya sayang aja sih. Capek-capek main berdua Capek-capek udah datang ke main, stadion iya. kan. Stadion. Mainnya Ya, begitu. mainnya gitu. Tapi ada yang disorot nggak kalau lu di? Gua enggak sih, gua kuat satu babak doang nontonnya. Sisanya enggak kuat lagi gua. Kalau mau nonton sampai habis soalnya. Buat gua di sini menarik nih. kelihatan bahwa Atalanta itu memang punya dominasi yang cukup Iya. kuat gitu di pertandingan, bahwa peluang lebih banyak diciptakan sama Atalanta, biarpun Cup Miners mengecewakan, saltonya Ederson melayang ke langit. Lalu juga yang mesti gue kasih kredit sih memang di Ketelare sih. Di Ketelare tuh mainnya sangat-sangat baik gitu. Dia bisa narik ke belakang, Iya. ngambil bola, creating chance, bikin umpan-umpan yang bagus. Tapi memang sayangnya memang tidak Belum menjadi pembeda. belum jadi pembeda. Dan kemarin justru yang cukup signifikan role-nya itu Muriel. Muriel masuk itu langsung create ada 3 sampai 4 peluang yang dimana tendangan jarak jauhnya ke tepis, ke Muntah sama si Szczesny, terus ditendang sama Cup Miners malah bolanya melayang. Tapi ya mesti diakui di sini Juve sangat beruntung dapat 1 poin, karena harusnya ini 3 poinnya Atalanta. Dan yang gua sangat suka itu adalah pergerakannya Scalvini, karena dia kan memang skemanya pakai 3 back, tapi entah kenapa pada saat build up serangan Scalvini itu naik. Lebih ke depan, jadi lebih ke depan. Bukan bedanya kalau sama Bastoni kan biasanya dia ngelakuin overlapping kan, tapi kalau ini dia nggak, pada saat build up dia ikut maju. Jadi kayak seolah-olah kayak gelandang bertahan lah jadinya di situ. Menurut gue sih itulah yang patut dikasih note. Kalau Juventus mainnya ya sangat underperform banget. Chiesa juga di plotting sebagai second striker nggak bisa ngasih kontribusi apa-apa sih. Dan gua nggak tahu kenapa Vlahovic nggak dimainin, apa dia ada masalah Ngantuk cedera ya? katanya. Enggak. Gue nggak tahu ya. Tapi Tapi karena Moisken nggak work banget. itu yang gue bingungin, kenapa Moiskin itu dipasang jadi starter, digantinya juga sama Timothy Weah juga kalau nggak salah. Dan kasihan Chiesa sih jadinya. Dan Chiesa banyak berantem, banyak marah-marah terakhir sama Fagioli, terus sama Timothy Weah. Bola kasihan bener. Iya kayak Tapi terlalu banyak dapat emosi apa yang gitu. diinginkan itu, dan dia posisinya striker juga serba salah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tenang Kalau Chiesa, ada Napoli itu. bisa kok main bagus juga. Tapi ini ya berbagi poin ini bagus sebenarnya buat kita Buat kita semua, kan, dia kalau- cuma 1 poin tuh. Iya, Spesifik benar. buat Napoli, jadi Untuk masih di posisi pesaing lah, 3. gitu. Persaingan di seri. Benar. Buat Aldi mungkin bintang kira-kira terkejut nggak lihat Ini kayaknya terkejut nih, bisa menahan imbang Atlanta, dia terkejut lagi nih. Terkejut. Mungkin kita bisa tanyakan ngomong nanti. disuruh kasih pendapat coba Bang. Kita bacain. Kalau gitu di Pendapat tuh jangan yang Atalanta dong, kan gue ngantuk tadi. Oh iya, ngantuk, kasihan dia. Nonton ganti. Ganti apa? Netflix. Jauh Belum banget. masuk ya? Netflix. Masuk. Nanti kita ditayangin di Netflix ya kalau misalnya masuk. Iya, amin. Bareng High School dan Jessica. Ada satu lagi tim besar yang kita belum kedatangan juga di sini, Romanisti. Masih Sementara Romanisti kita bahas dulu ya. Iya, bisa kok, bisa. Roma udah keluar dari krisis belum nih? Belum. Setelah menang kemarin juga. Saya bisa bilang belum, karena kalau gue bilang kenapa belum itu karena permainannya buat gue masih belum teruji lah. Oke lah, dia main punya pola yang udah cukup rapi, tapi banyak juga sebenarnya peluang-peluang yang dikeluarin sama Frosinone. Ini kalau nggak salah strikernya lagi bukan Willy Kadri deh. Ini kalau nggak salah si Kuni, pokoknya striker apa namanya penggantinya dia. Dan banyak peluang-peluang yang dibuang begitu aja sama Frosinone. Beberapa kali posisinya Dika sama Cristante itu kayak nggak berkomunikasi lah, banyak ngelakuin terupas yang akhirnya lolos.
ya pada akhirnya karena striker kelas 3 lah ya, jadi nggak banyak bikin gol juga. Tapi mesti diakui, ya Lukaku di sini mainnya cukup impresif lah. Banyak bikin creating positioningnya sangat bagus gitu untuk nyiptain gol sih. Jadi menurut lu Roma udah belum bisa. Belum. Biarpun mesti diakui bermainnya lumayan bagus, tapi nggak membuktikan apa-apa. Balik lagi mau menang 7-0 lawan Empoli, mau menang 7-0 lawan Frosinone juga kayak nggak ngaruh. Udah mulai lepas pas. Gua nggak setuju. Lu timnya ini dong berarti Roma. Gua Romanisti. Romania. Nggak gini. Kalau dibilang Roma juga nggak main bagus, buat gua nggak juga sih. Kalau lu lihat gol Roma itu tercipta dari skema loh gitu. Maksudnya dari skema, dari passing keluar dari tekanan. Frosinone juga bukan bermain buruk secara kolektivitas tim ya, tapi dia berhasil menerapkan pressing itu full satu lapangan pressingnya juga, dan juga ketika bertahan, ketika mundur itu tuh dia bener-bener 10 pemainnya itu ada di zona di belakang garis tengah gitu. Nah tapi Roma berhasil, nah ini menurut gua Mourinho juga mengeluarkan masterclass-nya dia lah gitu, gimana caranya bermain. Kalau dilihat kan bener-bener Roma itu 2 di depan untuk neken, 4 di tengah, 2 gelandang bertahan dan 2 di belakang gitu. Nah terus untuk gol pertama lu lihat itu ada lebih dari 10 passing, akhirnya Paulo bisa mengoper ke Romelu dan jadi gol gitu. Nah itu dari skema gitu. Jadi, tapi tetap menurut gue ini bukan kolektivitas tim lah. Masuk mana sih? Tapi kalau bukan bilang itu kolektivitas tim, itu apa namanya gitu? Masih permainan yang dikeluarkan. Coba lo ganti Dybala sama mas-mas pinggir jalan ya. Maksud gua kolektif. Ya mana ada maksudnya bener-bener memanfaatkan individual skill banget di sini gitu buat gua ya. Kalau dibandingkan sama pertandingan sebelumnya, ini karena ada Dybala yang bermainnya lagi, performnya lagi bagus aja. Jadi permainannya jadi lebih keangkat. Coba kemarin pada saat Mourinho tahu Dybala itu punya visi gitu loh. Jadi tapi kemarin berantem katanya role-nya. Tapi gitu. kemarin berantem katanya informasinya Dybala sama Mourinho. Iya, itu mah urusan lain. Nah, berarti kan bisa ada kemungkinan berarti Dybala nggak masuk dari skemanya Mourinho gitu. Ya, tapi itu membuktikan tapi di lapangan juga Dybala bisa perform sebenarnya ya. Terlepas dari nanti hari Kamis dia di drop atau enggak ya. Berarti kan pembuktiannya next match-nya apakah tetap sama gitu performansnya sama kayak kemarin lawan Frosinone atau enggak, itu aja sih yang bisa membuktikan. Tapi gue yakin Roma juga bisa lah di Eropa nanti tuh bakal perform. Iya, hostnya udah ngantuk lah. Iya. Gue namain dikit mungkin ya, karena tadi nggak bisa. Gue mau setuju sama Rangga. Thank you. Karena signature mau. Batok yang kanan yang Iya, kiri dong. Malah mukanya susah. Ya apa. Enggak, emang kan gue rasa gol pertama justru itu Dybala nggak sengaja passing ke Lukaku. Sumpah itu tadinya mau ke Pellegrini. Itu flick loh. Nggak ngerti. Dan ya udah oke lah, sudah itu skema. Tapi gimana ya? Menurut gue krisis kan bukan hanya soal ofensif doang ya. Iya. Nah defensifnya ini masih jelek banget. Jelek banget ya. Beberapa kali kena terumpas kan. Iya, dan ya koordinasi lini pertahanan lagi yang gue bilang di episode kemarin itu masih terjadi. Frosinone bisa create 8 chance kalau nggak salah ya, dan sayangnya nggak ada yang on target, dan ada 2 big chance yang miss. Makanya kalau misalnya itu striker yang ya minimal kelas B lah ya, kayak Lapadula, kayak Osimhen gitu ya, Osimhen. Ya kalau ini balik Cedra yang kemarin yang biasa main Cedra main sih menurut gua jadi gol sih. Iya, dan ya lagi-lagi kalau misalnya Mourinho kan terkenal dari tim yang dengan tim yang punya pertahanan yang baik, dan ini nggak kelihatan sama sekali. Iya, karena nggak ada uangnya. Dan Dybala kabarnya bukan agak selek sih, cuman kayaknya emang Dybala tuh nggak bisa main back to back terus deh. Soalnya dia udah dipastikan hari Kamis besok nggak bakal main karena dianggap nggak siap. Ini kita cari Romanisti aja deh. Iya, betul. Bahas 2 tim gurem aja. Lama banget. Iya, maaf. Oke, lanjutlah kita ngebahas UCL ya. Iya. Liga Champion nih. Nggak ada Roma nih. Gak ada Roma, aman, nggak bakal berantem nih, udah aman. Di Liga Champion besok malam itu akan Milan ketemu dengan Dortmund, kemudian Inter bertemu dengan Benfica, kemudian Napoli bertemu dengan Real Madrid, dan ini Lazio bertemu dengan Celtic. J-League cabang Eropa ya.
Lucu banget ya. Bang Tabok nih. Bang Tabok. Dibalik. Ya gimana Mas Celtic ini lawan Lazio dulu nih? Ya, saya sebagai fans Daichi Maeda, enggak bukan. Daizen Maeda dan Kyogo Furuhashi ya. Boston Celtic. Glasgow dong. Glasgow Celtic itu ada di peringkat 1 Scottish League ya. Mas ini situs judi loh, ntar kena loh. Oh iya, tutup mas. Ya, jadi Ini PO Indagram. Iya bukan. jadi transportasi mas. Jadi kalau saya sih ngelihat ya, maksudnya Celtic juga dari 5 pertandingan terakhir itu formnya itu tuh menang seri, menang. Itu melihat Lazio yang lagi tercerai-berai, disorganisasi gitu ya. Gue yakin ini bisa 3 poin sih. Karena juga Celtic bermain Celtic. Gue yakin Celtic bisa 3 poin. Si Sarinya bahkan udah sempat ngomong kemarin kalau ya gimana gue dengan komposisi tim. Iya, akhirnya udah mulai ribut sama Lotito juga kan Lotito kan. Banyak Jadi banget yang keluar ini kemarin. juga agak bahaya lah ya, menguntungkan juga buat lawannya untuk Celtic gitu ya. Ya gue yakin di pertandingan UCL nanti saya yakin 3 poin untuk Celtic. Iya. Mau kemana mas? Oh nggak, mau pulang. Sorry. Duduk belajar. sorry. Enggak ya, gue nggak terlalu banyak tahu tentang Celtic, cuman yang gue tahu dia itu, ya maksudnya tim-tim yang main ke Scotland juga biasanya nggak mudah lah ya, karena Scotland juga Dingin bro. ya, terus ya Atmosfer dan juga. fansnya juga Iya. cukup fanatik lah ya. Kan yang main ke Celtic orang Italia juga dingin di Itali. Iya. Mungkin orang Indonesia. Italia Utara bang, Roma kan agak ke bawah. Ini sotoy banget nih. Enggak, tapi bener emang lebih panas sih, lebih panas kita. Lebih panas. Iya, terus ya tadi seperti lu bilang tadi ada 2 pemain asal Jepang ya, terus satu lagi ada asal Korea. Jadi Asal Korea. Tridente depannya nih orang Asia semua nih, gue Asia Pride. Jadi gue sebenarnya juga dukung Celtic, dan tengahnya ada Callum McGregor. Jadi ini Iya, itu yang gelandang seniornya kan ya. Dia kapten juga, dan ini perpaduan penyanyi dan Iya, petarung ya. Jadi Calum Scott. Tapi jangan dilupain. Emang Celtic nih. Iya, ada Johar juga kan? Johar. Iya, gimana Johar. ya? Buat gua sih, tapi gua agak sedikit beda lagi sama Reja, karena gua biarpun ada perselisihan yang dimulai antara Lotito sama Sarri, memang ini udah permasalahan ini udah berawal dari pertama awal musim kan, musim transfer, di mana Berardi mau dibeli sama Lazio, terus entah kenapa pada saat sampai akhir-akhir juga nggak ada kejadian. Terus dia menyayangkan banyak transfer-transfer yang dibutuhkan nggak kejadian, akhirnya kan diomongin ke publik juga kan, ketidaksetujuan. Dan ini memang trademarknya Sarri lah, ketidaksetujuan dengan manajemen itu selalu terjadi sama Sarri. Jadi kalau dia pengen punya sesuatu nggak dikasih, langsung protes ke media lah. Itu kebiasaannya Sarri, itu nggak bisa diomongin lagi. Tapi permasalahannya Celtic juga bukan tanpa problem, karena di lini depan itu yang dibilang sama Aldi orang Korea itu harusnya diisi sama pemain namanya Liam Abada, di mana itu pemain mudanya dari Israel. Dan itu permainannya cukup aktif ketika ada dia. Nah, beberapa pertandingan memang menang, tapi menangnya juga bukan menang mudah gitu, 1-0, 2-1. Jadi iya benar. menang-menang susah lah gitu. Dan kalau nggak salah di Scottish League Cup itu dia udah tersingkir, masih di second round. Dan itu kalau udah lolos, nggak lolos kayak FA Cup aja gitu. Jadi kalah udah nggak lolos. Padahal musim kemarin dia dapat treble. Jadi ini aja udah menandakan di awal musim dia udah mulai kehilangan chance-nya untuk bisa dapat treble winner. Terus juga pemainnya nggak lengkap. Menurut gue sih Sarri masih bisa manfaatin peluang untuk dapat minimal 1 poin sih di sini. Karena balik lagi ini kan di kandangnya Celtic. Iya. Kalau Inter Benfica gimana Di? Oke, kalau Inter Benfica ya, Inter kan musim lalu juga ketemu Benfica 2 kali ya, menang 0-2 di Portugal dan seri imbang 3-3 di San Siro gitu. Nah, menurut gua lawan Benfica pasti nggak akan mudah ya. Contoh, maksudnya kita lihat aja di musim kemarin, Inter tuh ketika main di Giuseppe Meazza itu udah unggul 3-1, dan Benfica tuh mainnya sampai darah titik penghabisan banget. Jadi emang udah bener-bener hustle banget sampai menit akhir. Jadi gua rasa dia nggak bisa dianggap remeh lah, walaupun ya secara di atas kertas mungkin materi main Inter lebih bagus. Dan sekarang dia juga kedatangan Angel Di Maria ya, legenda hidup mereka yang akhirnya balik lagi ke Benfica. Atau Cabral juga striker. Atau Cabral Fiorentina ya, dari Fiorentina ke situ, dan udah pasti tahu dengan atmosfer Liga Italia. Dan sejauh ini sih yang paling berbahaya dan atau top skornya mereka itu si Di Maria itu udah 5 gol. Terus mereka juga ada David Neres. Ya, link up kiri kanan. Iya, itu dia kalau main kayak orang baru bangun tidur gini nih. Beler. Terus ada Aursners.
yang di kiri sekarang dia justru biasanya itu main agak ke tengah, tapi mungkin karena ada wingnya ada agak banyak dia agak main ke belakang sekarang. Terus ada bek kanannya diisi oleh pemain asal Medan, Alexander Bah. Waduh, iya karena Bahnya ya. Iya. Jadi gua rasa ya si Benfica ini cukup komplit dari segala sisi. Terus selain Arthur Cabral juga si Peter Musa itu juga striker utamanya juga sekarang cetak 3 gol. Jadi mereka udah punya kedalaman yang sangat baik. Dan pertandingan terakhir kemarin mereka habis menang lawan tim bebuyutan mereka yaitu Porto, menang 1-0. Dan gua rasa itu bisa jadi boost moral buat mereka ketika menghadapi Inter. Dan kemarin juga lawan Salzburg mereka kalah 0-2 di kandang kan. Gua rasa mereka akan lebih mati-matian lagi biar nggak kehilangan poin nih. At least mereka akan ngincer seri sih pasti. Tapi lu masih optimis Inter menang? Gua optimis, gua kalah, gua rasa sih seri. Gue berdoa banget nih bang. Tapi gua kemarin bilang seri di sini akhirnya Inter menang 4-0 itu maksud gua. Jadi biar logis aja. Oke. Ini orang-orang yang masang atas komentar kita jadi nggak masang lagi. Angel Di Maria udah di jinx. ngasih permainan kayak final Piala Dunia besok. Terus dia dioper sama Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos dari PSG. Ini orang nggak ngerti data beneran gua. Sengaja itu memancing. Katro banget lagi bundit katro. Iya udah pindah tahu. Ya PSG lawan apa? PSG. Lawan Pati enggak? Enggak, PSG Pati juga soalnya. Buat gua sih ini bisa jadi partai 3 poinnya buat Napoli buat gua ya. Setelah beberapa kali kan saya jadi Napoli garis netral ya karena dibilang kasihnya pendapat pesimis mulu. Tapi kali ini gue cukup yakin bisa curi poin lebih banyak. Gue lebih yakin malah 3 poin gitu dibandingkan 1 poin. Karena balik lagi Real Madrid, problemnya Real Madrid sampai sekarang yang menurut gue masih belum terselesaikan adalah hilangnya Karim Benzema. Belum bisa digantikan dengan striker yang sama Joselu. Joselu mainnya ya ampun gak karuan. Gue nonton lawan Union Berlin itu Joselu di depan kayak batang kayu, bener nggak jalan gitu loh. Tapi yang lain-lainnya bahaya tuh, Jude Bellingham. Betul, tapi di sisi Jude Bellingham kan memang ditaruh kadang dijadi false nine, kadang dia sebagai gelandang serang karena memang kreativitasnya cukup diakui lah. Di kanan kiri ada Rodrigo sama di kirinya ada Vini. Dan memang itu menurut gue area yang cukup berbahaya. Tapi gue nggak tahu nih taktikal yang berubah. Kenapa pergerakan mereka berdua itu jadi nggak lebih nusuk dibanding dulu tuh gue mikirnya Madrid itu kayak Milan itu kayak KW2-nya Madrid gitu karena pergerakannya kan selalu murni dari sayap kan. Tapi entah kenapa yang Madrid sekarang itu jarang melakukan pergerakan sprint dari area sayap. Gue nggak tahu ya, gue karena kan bukan penontonnya Madrid juga, tapi itu hal yang berkurang di musim ini gitu. Ya gue berharap sih dengan berkurangnya kekuatan di area sayap itu bisa dimanfaatkan sama Napoli gitu loh, dan juga permainan back sayap Napoli, apalagi kan kalau di kiri berarti lawannya adalah Di Lorenzo kan. Di Lorenzo mesti diakui jadi salah satu back sayap terbaik di Italia lah saat ini lah. Kalau ini bisa dikalahkan area kirinya, buat gue menang telak lah, bisa menang telak lah Napoli di sini. Menang telak ya? Menang telak. Kontroversi. Saya suka kontroversi. Secara taktik sama pelatihnya ini kan beda kelas kan? Beda kelas, betul. Lu Ancelotti kelas satunya wali kelasnya Bu Mursi. Beda kelas. Tapi saya kasih fakta. Madrid sekarang nginepnya adalah di hotel di tempat Ancelotti dipecat terakhir sama Napoli. Jadi kayaknya dia kena mental di sana. Salah, justru itu motivasi untuk Ancelotti kan dia orang lokal. Orang lokal Enggak usah ke hotel situ lah, tinggal pulang ke rumah ya. Oh iya, kan lagi. Itu kan pemainnya juga diajak ke rumahnya, rumah gua aja, rumah gua aja gitu. Kan masih 2 jam lagi ke rumah dia naik kereta. Kan gue pernah mampir ke rumah Ancelotti. Enggak, tapi mungkin menurut gue bisa jadi jinx juga lah. Ancelotti kepikiran gitu, ntar gue dipecat lagi nggak ya gitu. Masa di hotelnya dipecat lagi gitu. Bisa jadi kan. Setuju nggak dengan sesumber fans Napoli ini? Ya gua rasa sih Gak setuju lagi. masih belum lah ya. Gitu ngomongnya telak. Gua rasa sih paling banter juga seri doang karena perbedaan kualitas pelatih yang jadi masalah utamanya. Emang beda kualitasnya. Iya, dan secara permainan pemain Madrid walaupun si Joselu itu batang kayu, cuma yang lainnya itu punya speed semua. Berarti satu batang kayu dan 10 pemain lain ya. Iya, jadi kayak Vinicius, Rodrigo itu kalau bisa dihadapi sama Nathan dan Ostigard gue Iya sih ya Allah. Baru inget lagi bangun nih. Ya Allah. Oh iya, Ostigard. Gue yakin Nathan bakal jatuhnya ke sama sih. Dan gue nambahin, gue rasa
Napoli itu bakal balik ke setelan pabrik lagi loh, yang mainnya nggak jelas gitu. Dan gua rasa Napoli 1, Madrid 3 buat pertandingan ini. Napoli kalah, kumis saya hilang setengah nggak hari Kamis. Bener ya? Iya. Gue request kumisnya yang setengah, yang sini jenggotnya setengah. Oh iya. Boleh. Bener ya? Silahkan lihat tadi saya nggak ada ini. Kalau gue bilang sih terlalu berani ya prediksinya Rangga ini. Gulung. Madrid digulung. Masih menang Madrid gue bilang. Iya lagi, bener lagi. 1 lawan 3 nih, berarti ya satu. Ini biar rame aja nonton maksud gua. Gulung nih, digulung. Wih, gila. Tim Serie A terakhir, AC Milan akan melawan Dortmund. Bagaimana nih, Za? Mungkin saya kembalikan dulu kalau gitu. Kembalikan ke Bang. Karena kan saya fans Celtic di sini, enggak? Oh iya. Iya, saya fans Celtic ya. Ya mungkin sedikit aja kalau buat AC Milan lawan Dortmund. Nah kalau ini boleh gue tambahin, jangan tadi suruh komen. Gak ngerti kali dia. Iya, ini gue serius dulu nih. Gua rasa Dortmund itu bisa jadi makanannya Milan. Dalam artian gini, waktu kemarin lawan Hoffenheim, itu Dortmund tuh bermain terbuka, terus juga pressing line-nya tinggi, di mana itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan kecepatan Theo dan Leao gitu. Udah gitu lini tengahnya Dortmund menurut gue bukan lini tengah yang kelas Wahid, di mana ada gelandang lengkap gitu ya, yang ada playmaker dengan breakernya gitu. Jadi gue rasa di situ tempatnya bukan salah. si Tiani gue rasa bisa memanfaatkan di situ. Pulisic juga bisa dengan pergerakannya gitu ya. Dan ya Yasin Adli juga bisa memberikan juga udah disimpan umpan panjangnya itu ke sayap-sayapnya Milan gitu. Dan ya gue rasa itu sih kalau ngelihat dari beberapa pertandingan Dortmund, emang gayanya Dortmund kan high pressing line gitu kan. Jadi ini bisa jadi makanannya Milan sih, asalkan Milan juga nggak keasikan menyerang gitu. Karena counter attack-nya si Dortmund ini cukup berbahaya menurut gue. Ada Rose, ada si Julian Brandt, ada Yusufa Mokoko. Itu sih. Jadi gua rasa Milan bisa Jan Koller mencuri kemenangan lah, tipis tapi Bang, karena ini juga mainnya disinyalin Luna Park kan, dan kita tahu itu angker juga. Dan gua rasa ketika udah dengerin anthem Liga Champions juga itu adalah atmosfer yang berbeda gitu. Biasanya ada kacamata yang ini, orang pakai kacamata. Koreonya itu juga ngeri ya. Jadi Milan menang menurut lo ya? Milan menurut gua menang tipis. Amin. Sebelum ke Bang Bara mungkin gue namain dikit doang, walaupun tadi ada pemain-pemain yang Sebastian Haller, Julian Brandt yang punya kecepatan di lini depan mereka, tapi yang gue lihat dari statistik Dortmund justru pemain dengan XG terbesar mereka adalah Matt Hummels. Berarti bola-bola set piece ya. Jadi gue rasa Milan harus mewaspadai juga corner kick mereka, set piece mereka, dan ya bisa jadi itu yang bakal jadi gol di pertandingan besok gitu. Gue rasa sih Dortmund masih bisa menang sih 1-0 kayaknya. Dortmund mencuri gol gue rasa bisa. Mencuri kan di tempat rumah dia, masa mencuri sih? Iya benar. Rumah sendiri masa nyuri? Iya benar. Kalau yang mencuri Milan. Tapi gue setuju sama Reja. Gak mungkin kekalahannya didapatin Milan. Tapi gue cukup yakin Dortmund bakal menghasilkan cukup gol lah di kandangnya dia. Mungkin Milan bisa menang 3-2 atau menang 2-1. Tapi belum pernah kejadian ada sejarahnya Dortmund tuh nggak pernah bikin gol gitu, karena kayaknya beberapa pertandingan terakhir memang selalu menciptakan gol gitu, dan memang tipikal Dortmund itu memang permainan tomnya dia lah, permainan pressing tinggi. Dan gue cukup yakin Milan dengan defensive set piece-nya juga cukup bagus lah dengan adanya Tomori itu defensif untuk set piece-nya cukup bagus gitu. Jadi gue cukup yakin Milan tetap menang, tapi Dortmund tetap ciptain gol sih gitu. Ya, kalau pertandingan besok sih dari gue pribadi bakal pastinya main di kandang Dortmund itu bakal menjadi faktor terbesar mentalitas mereka. Cuma kalau diulik dari sisi pemain, memang kemarin terlihat Pioli itu Adli cepat disimpan. Terus kemudian yang perlu Milan itu punya Okafor kan, lama di Leipzig. Terus kemudian ada si Thiaw juga, Pulisic juga pernah main di Dortmund. Mudah-mudahan pemain-pemain ini bisa memberikan sedikit gambaran untuk melawan Dortmund itu seperti apa. Tapi memang Dortmund ini apalagi backnya itu pemain-pemain kawakan semua di Eropa. Ada Niklas Sule di situ, ada Hummels, ada si siapa lagi tuh
Back mana nih? Backnya Sule sama Aduh, gue lupa nama back Andre. Klosterman Sule Klosterman bener. Klosterman. Jadi memang gue lihat di sini Milan akan berjuang sangat berat dan gue malah lebih lihat ke seri sih. Ya ini partai seri ini si Milan lawan Dortmund ini. Tapi ya walaupun gue sebagai Milanisi juga pastinya alhamdulillah kalau menang. Cuma memang mungkin Milan akan balasnya nanti di leg kedua di San Siro karena tetap Jerman stadionnya angker juga sih gitu. Bukan stadion gantung diri itu. Astagfirullah. Dan ya berisik banget pasti fans makanya gue rasa Milan mainnya pakai penutup kuping besok main-mainnya. Bisa. Nah menurut lu semua tifosi gimana nih buat partai-partai UCL besok? Kalau ada pendapat atau ada yang mengamini atau memberi tambahan silakan tulis di kolom komentar. Gitu. Ini berarti udah selesai nih ya? Udah closing aja Bang. Oh ya Allah, nanya lagi. Ya, thank you ya tifosi udah memantau episode kali ini. Jangan lupa di subscribe terus juga dinyalakan loncengnya karena kita akan tayang biasanya di hari Selasa sama Jumat ya. Iya. Cuma dinyalain aja loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau episode terbarunya sudah tayang. Kemudian kalau memang kalian suka mohon beritahukan kepada teman-teman lainnya. Betul. Share. Channel kita terus maju dan juga bisa memberikan hal-hal positif bagi perkembangan nusa dan bangsa. Jangan lupa juga follow akun-akun sosial media ya, TikTok, pinsport.com, kemudian Instagramnya juga untuk update-update berita terbaru. Oke, gua Jeffrey Nicole. Aduh. See you on another side. Ciao. Ciao, grazie. Grazie ragazzi.